يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علن المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف أداب مختتن المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم ورب روحنا
نية وعلى كل نية صالحة يا لمهل كل خير دافعة لكل شر. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang binatang dapat berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau paham dengan bahasa binatang. Kemudian pengarang rahimahullah yang saya kutip dari kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Aqtas, ratib yang sering kita baca, yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas Sahib Ratib. Ini ratib dua yang sering dibaca di Jakarta khususnya, di kampung kita lebih khusus lagi, yaitu yang pertama Ratibul Aqtas, yang kedua membaca Ratibul Haddad. Ada kesunahannya dibacanya ba'da subuh dan ba'da isya. Jadi dua-duanya, Ratibul Aqtas dengan Ratibul Haddad, kesunahan membacanya waktu yang paling utamanya menurut pengarang rahimahullah adalah ba'da subuh dan ba'da isya, sesuai dengan anjurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang dalam kitab Al-Qirtas pada juz yang kedua, kitab ini dikarang oleh cucu daripada sahib ratib Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas, yang terkenal dengan Syarah Sahibul Mashhad. Maka beliau mengutip ucapan daripada Al-Imam Ad-Damiri dalam kitab beliau, yaitu Hayatul Hayawan. Beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu
Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah berperang bareng-bareng bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kunna fi majma'in turuqil madinati basarna bi arabiyyin akhidin bi khitami ba'idin hatta waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu hawlahu. Pada waktu kami berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami berada di jalan kota Madinah Al-Munawwarah, kami melihat ada seorang Arab kuno, ada Arabi, beda. Kalimat Arabi adalah artinya orang Arab kuno. Maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang Arab kuno yang sedang memegang tali kendali daripada seekor unta, pegang tali kendalinya. Kemudian orang Arab kuno ini berhenti, berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, berada di sekelilingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat demikian selalu mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab kuno ini mengatakan, faqala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung ada Nabi Muhammad, salamnya demikian. Pun setelah Nabi Muhammad wafat pun demikian. Waktu kita ziarah ke makam Rasulullah SAW, salam yang kita ucapkan sama, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salah seorang Arab kuno pada waktu dia berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia langsung mengucapkan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam assalama, maka Nabi langsung membalas, menjawab salam dari orang Arab kuno ini. Kemudian Nabi mengatakan, kaifa asbahta, bagaimana engkau berada di waktu pagi hari ini, bagaimana keadaan engkau? Faja'a rajulun ka'annahu harsiyyun, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, laki-laki lain, dia seperti seorang security, seorang pengaman. Faqala, maka ini orang laki-laki langsung mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadzal a'rabi sarata ba'iri hadza. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab kuno ini telah mencuri untaku ini. Jadi ada orang laki-laki mengeluhkan, mengadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa laki-laki Arab kuno ini mencuri untanya. Apa yang terjadi? Faragha al-ba'iru sa'atan, maka ini unta bersuara beberapa saat saja. Fa'ansata lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'a radha'ahu, Nabi mendengarkan secara seksama suara daripada unta tadi. Nabi dengarkan. Falamma hada al-ba'iru, ini unta sedang ngomong, sedang berbicara, sedang mengeluhkan hal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma hada al-ba'iru, tatkala unta ini sudah tenang, sudah diam, habis berbicara dengan Nabi Muhammad, kemudian ini unta diam, tenang, akbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harsi, kemudian Nabi langsung menghadap kepada orang laki-laki tadi yang mengeluhkan bahwa untanya telah dicuri oleh orang Arab kuno ini. Faqala, Nabi langsung mengatakan kepada orang tadi, insarif anhu, pulang kau. Kenapa demikian Nabi suruh pulang? Fa innal bahira syahida 'alaika annaka kadhibun. Unta ini tadi telah berbicara kepada aku, engkau ini adalah laki-laki berdusta, bohong engkau ini. Fansaraf al-harsi, maka pulanglah orang tadi. Fa aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'rabi,
Kemudian Nabi langsung menghadap kepada orang-orang gunung tersebut. Faqala, kemudian Nabi sambil bertanya kepada orang-orang gunung ini, ayyu syai'in qulta hina ji'tani? Apa yang kau baca ketika kau datangi aku? Nabi tanya, apa yang kau baca sampai unta ini mengatakan orang tadi adalah pendusta yang mengatakan kau telah mencuri untanya? Maka ini orang-orang gunung langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi qultu, aku mengatakan tadi sebelum datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat selawat kepada engkau. Apa bunyi selawatnya? Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. 4 kalimat salawat yang diucapkan oleh orang-orang gunung ini. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Yang kedua, Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Yang ketiga, Allahumma sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Yang keempat, Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Maka Nabi mengatakan kepada orang-orang gunung ini, faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala abdahani wal ba'iru yantiqu bi umrihi. Allah telah menyatakan hal ini kepada aku, dan unta yang tadi berbicara kepada aku memaafkan perbuatan kau. Padahal ini orang-orang gunung tadi mencuri unta tersebut, tetapi karena ini orang-orang gunung tersebut membaca kalimat selawat tadi, ini jangan diamat bermaling nih, repot ini. Jadi dibaca kalimat selawat ini, Allahumma shalli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salah. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Nabi mengatakan unta tadi telah memaafkan kesalahan kau. Kemudian bukan hanya itu saja, wa annal malaikata qad saddu ufuqas samai. Lantaran kau mengucapkan kalimat selawat tadi, malaikat yang jumlahnya sangat banyak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, telah mereka menutupi ufuk langit. Langit penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja para jemaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ajli dzalika, sebab engkau mengucapkan kalimat selawat tadi, Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Sebab selawat tadi yang kau ucapkan, ra'aitul malaikata yahtariquna sukakal madinati hatta kadu yahuluna baini wa bainaka. Aku melihat malaikat turun ke permukaan dunia, memenuhi jalan-jalan kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai seluruh kota Al-Madinah Al-Munawwarah penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, summa qala sallallahu alaihi wasallam, la taridanna 'ala as-sirati wajhuka adwamu min al-qamari lailatal badri. Engkau nanti akan datang melewati jembatan as-sirat, wajah engkau lebih terang daripada bulan purnama tanggal 14. Itu demikian sebab seorang itu mengucapkan dari kalimat salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma salli ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma
juga untuk menambahkan kalimat wa alihi wa sahbihi. Jadi ini merupakan tanda mukjizat Nabi Muhammad SAW. Seekor unta berbicara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, dikarenakan saya membawa kitab Al-Qirtas, Syarah Ratibul Attas, yang dimana di antara zikir Ratibul Attas sering kita baca kalimatnya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada keterangan yang salah pada kalimat dhamir ha. Ini saya buka, saya baca kitabnya, kitab Al-Qirtas pada juz yang kedua, cetakan yang pertama tahun 1966 Masehi, cetakan di kota Qahirah, kota Kairo, Mesir, di mana seorang pengarang kitab ini cucu daripada Sahib Ratib, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Attas radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau mengatakan dan beliau menjelaskan kalimat ha pada kalimat dhamir ya Allah biha, karena saya mendengar langsung ada orang yang mengatakan bahwasanya hak ini kembali kepada hak yang pertama, kembali kepada syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Hak yang kedua kembali kepada syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini keterangan yang keliru dan salah. Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwasanya kalimat hak ini kembali kepada kalimat dzurriyyatur rasul. Ini pun salah keterangannya. Yang ada dalam kitab Al-Qirtas, Ratibul Attas, ini pelajaran buat kita semua. Setiap ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat harus atas dasar referensi kitab yang ada dari para ulama. Jangan atas dasar pendapat sendiri. Menurut hemat saya, menurut pendapat saya ini salah. Menurut ulama, sebutkan kitabnya, sebutkan pengarangnya, sebutkan juz berapa. Nah, ini saya kutip dari kitab Al-Qirtas, Syarah Ratibul Attas, mengenai kalimat ha ini kalimat dhamir, kata ganti. Pada kalimat ha ini kembalinya kemana? Dan saya katakan bukan kembali kepada kalimat syahadat yang pertama pada biha yang pertama, dan juga bukan kembali kepada biha yang kedua pada syahadat yang kedua, dan juga tidak kembali kepada kalimat yaitu kalimat dzurriyyatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keterangan yang benar dari pengarang kitab ini rahimahullah, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahib al-Mashhad radhiyallahu anhu, dia mengatakan وقد جعل سيدنا عمر هذا ذكرى خاتمة الراتب وفيه إشارة لطيفة إلى رجاء حسن الخاتمة. Sungguh Sayyidina Umar, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas menjadikan zikir ini, yaitu kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, penutup ratibnya, dan padanya ada isyarat petunjuk yang sangat lembut untuk sangat berharap secara maksimal agar wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian pengarang rahimahullah ada ta'liq, ada footnote yang berbunyi ad-dhamiru fi biha raji'un li husnil khatimah. Ini kalimat jelas, ini kalimatnya sangat jelas bahwasanya ad-dhamiru fi biha raji'un li husnil khatimati. Kata ganti dhamir ha itu kembali kepada kalimat husnul khatimah. Jadi jangan sampai kita menyampaikan ilmu kepada masyarakat atas dasar pendapat sendiri. Ini kitabnya jelas, kitab Al-Qirtas, Syarah Ratibul Attas, juz yang kedua. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan dhamir pada kalimat ha raji'un li husnul khatimah, kembali kepada kalimat husnul khatimah. Kok kembali kepada husnul khatimah? Padahal ha ini untuk muannas. Sementara kalimat husnul khatimah dia mudzakkar, tidak demikian. Maka dalam satu ilmu, disiplin ilmu dalam bahasa Arab,
yang disebut dengan ilmu nahwu, disebutkan bahwasanya kalimat bihusnil khatimati adalah min idhafati sifati lil mausufi, idhafah sifat kepada yang disifatkan. Bagaimana takdirnya? Bagaimana uraiannya? Uraiannya kalimat bihusnil khatimati adalah ay bil khatimatil hasanati. Dibalik kalimatnya, asalnya bihusnil khatimati, dibalik dikarenakan idhafah sifat kepada yang disifatkan, dibalik dari kalimatnya ya Allah biha, ya Allah bil khatimatil hasanati, ya Allah biha, diulang 3 kali. Bagaimana fungsinya? Maka pengarang rahimahullah dia mengomentari ucapan daripada murid sahib ratib Syekh Ali Baras. Jadi kita kalau baca ratib tawassul, di samping tawassul kepada sahib ratib, Al-Fatihah ya Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina wa Rabbatina sahib ratib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas summa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ini murid beliau sampai beliau wafat, Syekh Ali Baras. Kata Syekh Ali Baras radhiyallahu anhu, dia mengatakan wa qarraraha ta'kidan wa ihtimaman bi sya'niha, diulang-ulang kalimat ha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, fungsinya ta'kidan, penguat. Kalau ta'kid penguat berarti semua kalimatnya kembalinya sama. Ya Allah biha, tadi haknya kembali kepada kalimat husnul khatimah. Uraiannya adalah dikerahkan oleh pengarang rahimahullah bi husnul khatimah, uraiannya bil khatimatil hasanati. Ya Allah bil khatimatil hasanati, ya Allah bil khatimatil hasanati, ya Allah matikanlah kami dengan penutup yang bagus. Habis baca Quran meninggal, habis ngaji dari Al-Huda meninggal. Tapi itu jangan semua matinya. Jadi ini merupakan apa? Kalimat doa yang sering kita ucapkan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Sekali lagi, kalimat ha tidak kembali kepada syahadat atau tidak kembali kepada zuriyatul Rasul, tetapi kalimat ha, pengarang rahimahullah dia mengatakan al-dhahiru biha raji'un li husnil khatimati. Kalimat ha kata gantinya kembali kepada kalimat husnul khatimati. Uraiannya bi husnil khatimati adalah bil khatimatil hasanati. Ya Allah bil khatimatil hasanati, ya Allah bil khatimatil hasanati, ya Allah dengan akhir yang bagus, ya Allah tutup bagus, ya kan. Ini merupakan keterangan dari kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kemudian sekalian, Jumat pada masalah khatib imam, siapa yang khatib maka dia yang imam. Dalam madhab kita di Bukit Duri dari dulu bermadhab kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya pada masalah khatib, maka siapa yang khatib maka dialah kesunnahannya yang menjadi imam. Dan apabila ada yang memperlakukan siapa yang khatib lain, kemudian siapa imamnya lain lagi, maka ini dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mukhalifun lis-sunnah, sudah menyelisih sunnah. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya siapa yang khatib maka dia yang apa? Yang menjadi imam. Kemudian bandingannya bagaimana? Bandingannya sama dengan azan dan iqamah. Azan, siapa yang azan maka dialah juga yang apa? Yang iqamah, bukan qomat tapi apa? Iqamah. Jadi bukan qomat, iqamah. Jadi siapa yang menjadi muadzin yang ada maka dialah yang iqamah. Itu bandingannya. Pada madhab kita, dalam madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, siapa yang menjadi khatib maka dialah yang menjadi imam sunnahnya. Apabila
memperlakukan yang khatib si A, yang imam si B, maka ini sudah mukhalifun lis-sunnah, menyelisih sunnah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kecuali khatibnya lagi udzur, misalnya sakit, kurang sehat. Kalau jadi imam dia nggak mampu, maka diperbolehkan si khatib mempersilahkan. Jadi bukan orang lain, si khatib mempersilahkan satu jamaah untuk menjadi apa? Untuk menjadi imam. Ini diperbolehkan karena ada udzur pada khatib tersebut. Selama tidak ada udzur syar'i atau udzur yang lainnya, khatibnya sehat afiat, maka si khatiblah yang ada kesunnahan untuk menjadi apa? Untuk menjadi imam. Sama dengan salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah Idul Adha, demikian sama. Kemudian surahnya apa yang sunnah dibaca? Surah yang sunnah dibaca pada waktu Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surah Al-A'la, Sabbihis Rabbikal A'la, sampai selesai. Rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini dua surah sunnah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, untuk dibaca pada waktu melakukan salat fardu Jumat atau salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah Idul Adha. Sekalian lagi, niat Jumat bagaimana? Kita sering niat Jumatnya, Allah, aku niat salat fardu Jumat. Jangan menyebutkan Jumat, karena berbeda bahasa agama dengan bahasa syariat, dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Jumat, sementara bahasa agama, bahasa syariat adalah Jumu'ah. Jadi pada waktu antum niat salat fardu Jumat, niat di hati, Allah, silahkan menggunakan bahasa Arab, usalli fardal Jumu'ati. Jangan Jum'ah, tetapi usalli fardal Jumu'ati. Atau silahkan menggunakan bahasa Indonesianya, Allah, niat di hati antum, aku niat salat fardu Jumu'ah. Bukan apa? Bukan Jumat. Jumat bahasa Indonesia, bukan bahasa syariat, bukan bahasa agama. Jadi ini syariat, ini agama. Salat Jumat masuk kategori agama syariat. Oleh karena itu ada agama yang mengaturnya. Waktu antum niat untuk melakukan salat fardu Jumat, niat di hati antum, Allah, niat di hati, aku niat salat fardu Jumu'ah. Baik yang menjadi imam, imaman atau ma'muman. Bandingannya bagaimana? Bandingannya sama dengan Ramadan, bukan Ramadan. Kalau Ramadan lagi ngopi di rumah, ini Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Kan minimal itu. Kalau niat yang Ramadan sudah sama-sama kita ketahui. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Jadi bukan Ramadan, bukan Ramadan, tetapi Ramadan. Sama dengan Jumat. Jangan niatnya Allah, aku niat salat fardu Jumat, tetapi niatnya aku niat salat fardu Jumu'ah, baik yang imaman atau yang ma'muman. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama 'athayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika